مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Habibah, perwakilan dari kelas 12 F9 yang akan menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad mulai dari lahir hingga wafat. Nabi Muhammad SAW adalah anak Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kedua orang tuanya itu berasal dari suku Quraisy yang berterpandang dan mulia. Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena ketika beliau lahir, kota Mekah diserbu oleh Raja Abrahah dan tentaranya dari negeri Habasyah. Dengan mendukung gajah, mereka hendak menghancurkan Ka'bah karena iri hati terhadapnya. Dinamakan tahun Gajah karena ketika beliau lahir, kota Mekah diserbu oleh Raja Abrahah dan tentaranya dari negeri Habasyah. Dengan menunggang gajah, mereka hendak menghancurkan Ka'bah karena iri hati terhadapnya. Tetapi Allah melindungi bangunan suci itu dan seluruh penduduknya dengan menjatuhkan batu-batu sijil dari neraka yang amat panas kepada tentara itu. Maka binasalah mereka semuanya. Ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya, Abdullah, ayahnya pergi ke negari Syam atau Syria untuk berdagang. Tetapi sepulang dari sana, ketika sampai di kota Madinah, ia menderita sakit dan wafat dalam usia 8 tahun. Seketika sampai di kota Madinah, ia menderita sakit dan wafat dalam usia 18 tahun. Abdullah dimakamkan di kota Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia dengan keadaan yatim. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, penyembahan berhala, penindasan kaum lemah, perampasan hak orang, dan bahkan pembunuhan kaum wanita. Beliau disusukan kepada seorang wanita dusun bernama Halimah As-Sya'diyah. 4 tahun lamanya beliau tinggal di dusun Bani Sa'adat bersama ibu susunya itu. Menjelang usia 5 tahun, Halimah As-Sya'diyah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Suatu kali dalam perjalanan pulang dari Madinah, seusai berziarah, Siti Aminah jatuh sakit di desa Abwa antara Mekah dan Madinah. Beberapa saat kemudian ia wafat di sana, meninggalkan Nabi Muhammad SAW yang ketika itu baru berusia 6 tahun. Maka jadilah Nabi Muhammad SAW yatim piatu. Bersama Ummu Aiman, pembantunya, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Beliau kemudian dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga menjelang 9 tahun. Setelah 3 tahun bersama kakeknya, Nabi Muhammad SAW akhirnya dipelihara oleh pamannya Abu Thalib karena kakeknya meninggal dunia. Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya untuk pergi berdagang ke Syam. Sampai di suatu dusun perbatasan Syam, Abu Thalib bersama keponakannya itu singgah di rumah
pekerjaan yang menguntungkan. Kata, alangkah baiknya jika engkau pergi kepada Khadijah untuk meminta izinnya membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Mudah-mudahan dari usaha itu engkau akan memperoleh keuntungan yang besar. Nabi Muhammad SAW menyetujui usul pamannya. Segera beliau pergi kepada Siti Khadijah untuk meminta izinnya memperdagangkan barang-barangnya. Menanggapi permohonan Muhammad SAW, Siti Khadijah tanpa pikir panjang langsung menyambutnya dengan sangat senang hati karena ia telah cukup mengenal Nabi Muhammad SAW. Pulang dari Syam, Nabi Muhammad memperoleh keuntungan yang amat besar yang belum pernah dicapai oleh para pedagang lainnya. Siti Khadijah amat kagum terhadap pemuda Muhammad, lebih-lebih ketika ia mendengar sendiri dari Masyarah bagaimana agungnya perangai Nabi Muhammad selama. Lebih-lebih ketika ia mendengar sendiri dari Masyarah bagaimana agungnya perangai Nabi Muhammad selama di perjalanan maupun ketika berdagang, maka perubahan rasa kagum itu menjadi rasa cinta. Perdagangan antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah akhirnya diteruskan ke jenjang perkawinan. Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, sementara Siti Khadijah telah berusia hampir 40 tahun. Perkawinan ini membuahkan 4 putri dan 2 orang putra. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua anak laki-laki beliau wafat ketika masih kanak-kanak. Ketika Nabi berusia 35 tahun di Mekkah, terjadi bencana banjir hingga merusak sebagian. Nabi Muhammad berusia 35 tahun di Mekkah terjadi bencana banjir sehingga merusak sebagian dinding Ka'bah. Setelah usai bencana, kaum Quraisy beramai-ramai memperbaiki dinding Ka'bah yang runtuh. Itu. Pada saat pekerjaan telah selesai dan tinggi Hajar Aswad atau batu hitam yang masih dikembalikan di tempatnya semula, terjadi perselisihan di antara mereka. Masing-masing suku ingin memperoleh kehormatan. Pagi-pagi keesokan harinya, kaum Quraisy mendapati bahwa orang yang pertama kali masuk ke pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Maka bersoraklah mereka menyambutnya karena mereka yakin akan kejujuran pemuda Muhammad. Jadilah Nabi Muhammad SAW sebagai hakim yang memutuskan perkara Hajar al-Aswad itu. Beliau lalu mengangkat batu suci dengan tangannya sendiri dan meletakkannya di tempatnya semula. Dengan cara itu, seluruh kaum Quraisy merasa puas dan berseru. Quraisy merasakan puas dan berseru, kami rela atas keputusan yang dibuat oleh orang yang dipercayai ini. Sejak itu, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW sering kali pergi bertahanus atau menyendiri dan beribadah di Gua Hira, kira-kira 10 km jaraknya dari kota Mekkah. Suatu ketika saat beliau berdiam diri di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril mengikuti. Seraya berkata, bacalah. Nabi Muhammad menjawab sambil bergetar, aku tidak bisa membaca. Setelah itu, Jibril menghilang. Nabi Muhammad SAW merasa amat ketakutan. Beliau segera meninggalkan gua itu dan kembali pulang sambil bergetar badannya. Setelah beristirahat beberapa saat, Nabi Muhammad SAW lalu menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada istrinya. Beberapa lama turunnya wahyu yang pertama, malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu dari Allah. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW menyuguhkan Islam secara diam-diam kepada kaum kerabatnya lebih dahulu. Lalu turunlah wahyu Allah berikutnya. Dengan turunnya wahyu Allah, Nabi Muhammad lalu menyerukan agama Islam di tengah-tengah kaum Quraisy dengan membacakan kepada mereka beberapa ayat Allah serta menganjurkan kepada mereka. Dengan turunnya wahyu Allah itu,
Nabi Muhammad mulai menyerukan Islam di tengah-tengah kaum Quraisy dengan membacakan kepada mereka beberapa ayat Allah serta menganjurkan kepada mereka agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Di dalam usahanya itu, beberapa orang di antara kaum Quraisy mulai tertarik kepada ajakannya dan kemudian memeluk Islam. Tetapi tidak sedikit di antara mereka yang menantang beliau. Karena siksaan kaum Quraisy terhadap orang-orang Islam di Mekkah semakin keras, maka berhijrahlah Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke Madinah. Ketika itu usia beliau telah mencapai 53 tahun. Di kota Madinah, Nabi Muhammad mendapat leluasa menyiarkan agama Islam, sehingga semakin hari semakin bertambah banyak pengikutnya. Setelah Islam menjadi besar di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat dan seluruh pengikutnya kembali ke kota Mekkah dan merebut kembali kota itu dari tangan kaum Quraisy. 2 tahun setelah penaklukan Mekkah, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin melaksanakan ibadah haji yang disebut haji wada atau haji perpisahan. Karena setelah itu beliau meninggalkan umat. Ibadah haji yang disebut haji wada atau haji perpisahan. Karena setelah itu beliau meninggalkan umatnya untuk selama-lamanya. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Muhammad SAW mengakhiri tugasnya sebagai Rasul dengan mengislamkan seluruh penduduk Mekkah, Madinah, dan daerah-daerah lain di seputar Jazirah Arabia. Setelah menderita sakit selama beberapa hari, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad SAW dimakamkan di kota Madinah. Sebelumnya beliau sempat berpesan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dengan sabdanya yang termasyhur. Itulah kisah sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.